Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dari kelompok 1. Kali ini kami akan bahas tentang bioplastik dan mikroorganisme pengurai plastik. Dengan saya, Halisa Rimitiasono, absen 18, bersama dengan narasumber yaitu saya, Rembulan Raja Darmalaksita, absen 28. Dan saya, Aura Kiela Elena, absen 10. Dan saya, Naila Ranatufa Santoso, absen 24. Hari ini kita akan membahas tentang bioplastik dan mikroorganisme pengurai plastik. Menurut Naila, definisi dan prinsip kerja bioplastik dan mikroorganisme pengurai plastik itu seperti apa ya? Menurut saya, bioplastik adalah plastik yang dibuat dari bahan alami seperti pati jagung, singkong, tebu, atau rumput laut. Beda sama plastik biasa yang berasal dari minyak bumi. Prinsip kerjanya, karena bahan penyusunnya organik, plastik ini bisa diuraikan atau biodegradable oleh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Mikroorganisme pengurai plastik adalah bakteri atau jamur yang mempunyai enzim khusus untuk memecah rantai polimer plastik menjadi partikel yang lebih kecil, lalu dijadikan sumber energi. Terima kasih Naila. Wah, keren kali ya. Kalau menurut Aura dan Rinon, contoh penerapan dan manfaatnya apa saja ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab untuk contoh penerapannya. Jadi yang pertama ada kantong belanja biodegradable. Contohnya itu kayak misalnya tas berbahan singkong. Itu kan ada mahasiswa atau mahasiswi itu yang dia tuh ke lab untuk membuat tas dari singkong itu, tas plastik itu. Yang kedua ada sedotan biodegradable juga dari pati jagung. Yang ketiga ada kemasan makanan yang ramah lingkungan dari rumput laut. Yang keempat ada bioplastik PHA dan PHB yang terbuat melalui fermentasi bakteri. Dan yang terakhir ada sampah plastik yang diolah dengan bakteri Ideonella yang dapat mengurai PET atau plastik botol. Untuk bagian manfaat dari bioplastik dan mikroorganisme pengurai plastik, yang pertama adalah mengurai sampah plastik yang sulit terurai. Yang kedua, lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan mikroplastik sebanyak plastik biasa. Yang ketiga, bahan baku terbarukan, bukan dari minyak bumi. Yang keempat, bisa mengurangi pencemaran laut dan juga tanah. Dan yang terakhir, berpotensi mendukung ekonomi hijau, yaitu green economy. Wah, terima kasih ya Rinon dan Aura. Untuk kontroversi dan dampak di masa depan apa saja ya? Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan resiko dan kontroversinya. Yang pertama, bioplastik itu tidak selalu cepat terurai atau hanya beberapa aja yang bisa terurai di kondisi khusus. Misalnya pada suhu kompos industri. Yang kedua, biaya produksinya masih tergolong mahal daripada plastik yang biasa. Yang ketiga, butuh lahan pertanian yang lebih besar yang dapat mengganggu produksi pangan. Yang keempat, tidak semua produk yang diberi label biodegradable benar-benar mudah terurai atau kadang cuman green wasting doang. Yang kelima, mikroorganisme pengurai sampah masih sulit diterapkan secara massal di luar laboratorium. Untuk potensi dampak di masa depan adalah industri kemasan kemungkinan besar akan beralih ke bioplastik yang menyebabkan akan berkembangnya teknologi rekayasa genetik untuk menciptakan mikroorganisme yang lebih cepat mengurai plastik. Dan jika dikembangkan dengan lebih baik, dapat mengurangi polusi plastik global secara signifikan dan juga mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan kebijakan zero waste. Tetapi tetap butuh regulasi, edukasi masyarakat, dan infrastruktur pengolahan sampah yang tepat supaya manfaatnya dapat benar-benar terasa. Baik, terima kasih untuk narasumber hari ini yaitu Naila, Aura, dan juga Rinon. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini soal bioplastik dan mikroorganisme pengurai sampah plastik. Semoga kalian dapat insight baru dan semakin tertarik untuk belajar lebih dalam lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.